Orang Batak tidak pernah takut mati, tidak pernah takut untuk merantau, katanya gitu. Walaupun kalian bilang kami Batak makan babi, makan orang, memangnya kenapa? Kalau kami Batak makan orang, kenapa rupanya? Kami makan kau, kata mama saya gitu. MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, ha? Kenapa rupanya? Katanya tsunami tropis. Kami makan kau. Tsunami apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya suka makan orang, sahabat. Ya ini saya dapatkan dari pengakuan si JDP Ongok Raya ini ya, sahabat. Jadi namanya adalah JDP Ongok Raya sekarang ya, sahabat. Dia ngaku-ngaku murtadin ya, meskipun kemurtadannya tidak bisa dia buktikan gitu. Dan hari ini kita akan bongkar bahwa sebetulnya si JDP Ongok Raya ini adalah kadal, kafir dari lahir, sahabat. Hanya saja dia permak dirinya itu sebagai seorang yang Islam begitu. Nah, mari kita mulai dari pengakuan dia di awal video ini, sahabat. Ya, puji Tuhan. Nama saya adalah Jamal Dodi Pasaribu. Saya mengenal Tuhan sudah cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Latar belakang saya, semua keluarga saya Muslim. Opung saya pembawa syiar agama Islam. Jadi saya ini dulu pembawa azan, sahabat, di tempat saya di Masjid Al-Ikhlas di daerah Riau ya. Ada pula istilah pembawa azan, sahabat. Jadi saya ini dulu pembawa azan, sahabat. Itu istilah apaan? Nggak pernah saya dengar istilah itu di dalam Islam. Ada orang yang kerjanya pembawa azan gitu. Kata-kata pembawa azan itu tuh nggak ada. Yang ada pembawa acara, ada. Ya pembawa berita Ongok Raya, ada pula. Ini contohnya, sahabat. Ini pembawa berita Ongok Raya ini ya. Jadi orang ini jurusnya itu adalah jurus memelas ya. Lihat saja wajahnya itu ketika dia bercerita, bersaksi, atau menceritakan latar belakang dia kenapa sampai murtad. Itu wajahnya pasti memelas ya. Minta dikasihani, sahabat. Lihat saja. Jadi dari istilah di dalam Islam saja, orang yang ngaku-ngaku Islam ini nggak tahu, sahabat. Kalau dia pernah azan di Masjid Al-Ikhlas tadi katanya di Riau itu pun Masjid Al-Ikhlasnya nggak jelas. Karena Masjid Al-Ikhlas di Riau itu sangat banyak ya. Nggak tahu kita Masjid Al-Ikhlas yang mana gitu ya. Kalaupun pernah dia membawakan azan, itu bukan pembawa azan namanya, tapi adalah orang yang mengumandangkan azan atau yang disebut dengan muazin. Ya, samalah ketika dia memfitnah umat Islam yang ada gay, kemudian berkhutbah, lalu sebut amin itu ya, sahabat, setelah membaca muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, amin. Nggak ada di dalam Islam seperti itu. Itu oten yang seperti itu. Coba kita dengarkan di menit ini lagi ya. Ya, bagaimana Tuhan akhir-akhir ini bekerja sehingga saya yang sama sekali tidak berpikir menjadi orang Kristen, yang dulunya ya bukan dibilang benci sekali sih, tapi memang saya melakukan sesuatu yang membuat orang Kristen itu pasti sakit hati, khususnya orang Batak gitu ya, sakit hati karena kelakuan saya. Saya dibesarkan di tanah Melayu di Riau. Saya SD di sana, SMP di sana, dan waktu itu orang tua saya pindah tugas itu, saudaraku, ke sebuah daerah yang memang di daerah itu tidak ada sama sekali orang Kristennya, semua Islam.
kontradiksi ya sahabat kalimat dia tadi yang mengatakan bahwa dia dulunya ketika dia itu Islam suka sekali membuat orang Kristen itu marah, terutama orang Batak. Saya melakukan sesuatu yang membuat orang Kristen itu pasti sakit hati, khususnya orang Batak gitu ya. Ingat ya sahabat, perkataan dia atau kalimat dia yang mengatakan suka sekali membuat orang Kristen itu marah. Lah beberapa menit setelah itu dia katakan ternyata di tempat tinggalnya itu tidak ada orang Kristennya. Di situ orang Islam semua gitu. Jadi orang Kristen yang mana yang dia sakiti? Orang Kristen yang mana yang dia sakiti ketika dia mengaku bahwa dia tinggal di lingkungan yang di situ tidak ada Kristennya. Muslim semua. Orang yang beragama Islam semua katanya. Nah dari sini makin kelihatan bahwa dia ini betul-betul kadal. Tambah lagi istilahnya tadi akhir-akhir ini Tuhan bekerja. Tuhan bekerja sahabat ya. Ya akhir-akhir ini Tuhan bekerja katanya. Kalau kemarin-kemarin itu belum bekerja. Baru akhir-akhir ini saja bekerjanya. Ya kalau Anda tanya apa saja pekerjaan Tuhan Oten ini ya macam-macam sahabat. Ada yang disuruh membersihkan WC. Sehingga karena bekerja membersihkan WC itu kata Murtadin ya bukan kata saya. Lihat saja di channel Cop Papin Copi. Sehingga karena sibuk membersihkan WC, lalu ada lagi umatnya yang lain untuk membuktikan ketuhanannya, dia datang lagi dalam keadaan kaki kotor, sangat kotor dan bercolok. Orang lagi bersihin WC lalu tiba-tiba ditantang untuk menunjukkan ketuhanannya. Ya kotor lah. Nah ini memang istilah OT ini lucu-lucu sahabat ya. Akhir-akhir ini Tuhan bekerja katanya tadi. Coba kita lompat lagi ke sini sahabat ya. Dulu saya pun mengaji itu bahasa daerah. Bukan bahasa Indonesia loh. Nah bahasa daerah. Seperti yang saya katakan. Alif di ATA, apo baconyo. Alif di bawah I, apo baco. Alif di depan U, apo baconyo. Gitu ya saudara. Jadi memang agak berbahasa daerah campur bahasa Arab gitu. Ini ongok raya ini betul-betul lah ya sahabat. Dikiranya kita nggak ngerti bahasanya itu ya. Itu kan bahasa Minang yang dipakainya itu sahabat. Nah apa yang paling ongok dari pernyataan dia tadi? Yang pertama dia bilang mengaji dalam bahasa daerah. Nggak pernah orang Islam itu mengaji dalam bahasa daerah ya sahabat. Mengaji itu kan membaca Al-Quran. Tetap memakai bahasa aslinya Al-Quran itu yaitu bahasa Arab. Jadi nggak pernah umat Islam itu mengaji dalam bahasa daerah. Bagi Anda yang tidak paham mungkin kelihatan ini orang betul-betul belajar mengaji dulu nih dengan bahasa Minang. Padahal itu salah kalimatnya tadi sahabat. Alif di A, apo baconyo. Alif di bawah I, apo baconyo. Dia sudah baca itu. Ini orang Minang pasti ngakak ya dengarnya. Alif di A, apo baconyo. Kan udah dia baca. Kan ongok raya namanya. Bahasa Indonesianya gini ya sahabat yang dia sampaikan tadi. Alif berbaris di atas A. Bacanya A gitu ya. Dia masih nanya apa bacanya. Jelas alif baris di atas itu bacanya A. Masih ditanya juga apa bacanya. Harusnya kan begini gurunya itu mengajarkan. Kalau betul dia itu pernah belajar Al-Quran ya. Alif baris di atas apa baconyo. Itu baru benar ya. Alif baris di atas apa bacanya. Itu baru benar. Kelihatan dia ini betul-betul pernah belajar. Padahal pernah dengar ya itu ya. Pernah dengar orang belajar mengaji begitu. Alif di A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Betul. Nggak ada ditanya alif di A, apa bacanya? Ongo. Jadi populi. Jadi kan mama saya namanya orang Batak. Kalau merantau itu tidak ada takut mati saudaraku. Namanya perantau. Mau siapapun dihadapi. Jadi diintip mama saya dari rumah itu, kami waktu mau di masjid, mau ke masjid itu tidak dibolehin Batak gitu dibilangnya orang, Batak makan orang. Didengar mama saya, keluarlah mama saya. Dihadapilah itu ada orang, ratusan orang saudaraku. Waktu itu mengapa kita gitu ya, ratusan orang. Lalu dibilang mama saya, orang Batak tidak pernah takut mati. Tidak pernah takut untuk merantau. Katanya gitu.
Walaupun kalian bilang kami Batak makan babi, makan orang, memangnya kenapa? Kalau kami Batak makan orang, kenapa rupanya? Kami makan kau, kata mama saya gitu. Ya, ini yang makin ongok ya, sahabat. Dia kan ngakunya Islam tadi. Kalau Anda dengar kesaksian dia ini secara keseluruhan, dia kan ngakunya Islam tadi. Tapi kawan-kawannya mengatakan dia ini Batak Oten, sahabat, ya. Bukan Islam. Makanya dibilang dia ini adalah pemakan B2. Dia ini pemakan orang. Ibunya yang mengaku Islam tadi lalu mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan gitu ya. Apa yang dikatakan ibunya ketika dia dikatakan Batak pemakan B2 atau pemakan orang itu? Batak itu tidak pernah takut mati. Apa hubungannya, Ongo? Ya, Batak itu tidak takut merantau. Apa hubungannya, Raya? Apa hubungannya? Anak-anak tidak mungkin mengatakan itu tanpa mereka melihat sebelumnya. Tandanya mereka melihat bahwa si Ongok Raya ini makan B2 dan makan orang. Kanibal juga ternyata si Ongok ini ya. Oke lah sahabat semuanya, kalau kita lanjutkan makin ongok kita dibuatnya. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video Ongok Raya yang kanibal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyungsep ke bawah.